Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel, Prodi paling keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon kedatangan tamu yang luar biasa. Banyak kegiatan baik akademisi, sosial, seni, dan organisasi. Sebelum berlanjut perbincangan pada kesempatan ini, tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Sobat Blangkoners, tamu istimewa kita adalah Gus Aziz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Blangkoners, kita nanti akan berbincang berbagai macam hal. Gus Aziz ini sangat inspiratif. Oke, teman-teman sudah melihat Sobat Blangkoners tentang beraneka batik di sini. Dan sebetulnya bukan hanya batik, masih banyak hal yang ada dalam diri Gus Aziz. Gus Aziz, bisa tidak diceritakan perjalanan Gus Aziz tentang, kita awali dengan batik dulu. Oke. Ya, dulu itu saya menikah tahun 2012. Oke. Waktu itu ketika saya menikah, saya sudah lulus S2, istri saya waktu itu masih S2. Saya tidak ada keinginan, waktu itu tidak ada keinginan ingin hidup di Malang. Tapi ternyata Umi ya sangat senang ketika saya ada di Malang dan ilmu saya yang notabene lulusan S2 itu bisa bermanfaat di kampus lah begitu. Nah, namun saat itu saya tiga bersaudara. Saya tiga bersaudara itu mbak saya, mas saya, dan saya yang terakhir. Umi saya itu membangun bisnis itu ya batik ini. Terus dari tiga bersaudara itu tidak ada yang meneruskan, sehingga abah saya sudah meninggal waktu itu, terus Umi menjalani sendiri, otomatis tidak maksimal, dan juga banyak beberapa pekerja itu anggaplah berkurang omsetnya karena mungkin repeat ordernya. Gitu. Sehingga waktu itu saya bilang ke istri, gimana kalau kita itu meneruskan usaha orang tua ini, jangan karena hasilnya, karena memang jujur hasil batik ini itu tidak seberapa ketimbang bisnis-bisnis yang lain. Tapi waktu itu saya lebih menghargai sejarah. Saya bisa kuliah karena batik ini menurut waktu itu juga kalau batik ini harus berhenti sampai di Umi saja. Akhirnya istri saya juga sepakat. Waktu itu ya kebetulan saya tidak punya usaha, karena setelah saya menikah saya benar-benar lepas dari orang tua. Itu saya menikah belum punya pekerjaan sama sekali, pengangguran, hidup di Malang, ngekos. Jadi pinjem ke Umi batik 800.000 saat itu, tapi nominalnya itu 800.000 berbentuk batik. Oh, berarti berbentuk barang. Berbentuk barang. Saya ambil di Madura, kemudian saya bawa pakai motor ke Malang sama istri. Saya sales ke teman-teman gini. Ya kadang laku, kadang enggak, ke sekolah-sekolah kadang laku, kadang enggak gitu. Dan saya memang menikmatin yang namanya proses. Saya nikmati proses itu, dan saya selalu berkeyakinan bahwa proses yang baik itu akan menghasilkan yang baik. Tidak hanya saya nyeles. Saya waktu itu 2013 saya dipanggil di alma mater S1 di UIN Malang itu untuk ikut mengajar lah. Statusnya dosen LB waktu ini teman-teman. Gus Aziz ini selain menggeluti dunia perbatikan, juga menjadi seorang akademisi, lebih tepatnya dosen. Bisa diceritakan ini tentang akademisiannya ini? Itu karena saya sebenarnya tidak ada cita-cita ingin jadi dosen, itu tidak ada. Cuman ketika mahasiswa, saya itu do the best lah. Apa yang ada di depan saya proses dengan baik, saya jalani, saya nikmatin. Maka waktu itu ya barangkali ketepaan saya jadi lulusan terbaik. Ketika ada di Malang, salah satu dekan waktu itu Prof. Roy Bin telepon saya untuk ikut mengajar. Mengajar di sana. Akhirnya ya juga karena satu guru yang nyuruh, ya karena saya lulusan pesantren, guru itu adalah segala-galanya, di samping orang tua itu juga guru, ya jadi saya tanpa pikir panjang waktu itu ya ikut mengajar gitu. Mengajar karena waktu itu dosen LB
Dosen luar biasa, tidak punya gaji tetap, sedangkan saya itu membawa anak orang, yang jadi tanggung jawab saya. Setelah selesai ngajar, saya nyeles. Oke, batik. Batik, ya apapun waktu itu, nyeles apapun, ya batik, ya ketika ada kontrakan, saya foto tanah, saya perjualbelikan, tapi yang paling konsen itu di batik. Ketika wisuda di UIN, saya beber kloso itu jualan. Itu tidak hanya diam, padahal waktu itu status saya sudah jadi dosen dan juga jadi ustadz di UIN Malang itu kan ada asrama. Ada asrama. Setiap pagi kita ngajar. Pagi ngajar. Ngajar 1 jam waktu itu, dari jam 6 sampai jam 7 untuk ngajar di asrama itu. Sehingga di samping jadi dosen juga jadi ustadz di asrama UIN itu. Tapi ketika ada momen wisuda, saya jualan batik, ngemper di bawah. Saya bukan hanya saya diam, tapi batik begitu. Menawarkan. Menawarkan. Jadi dalam katakan satu figur, ya dosen, ya sales. Sales. Sekarang gini, Sobat Blangkonan sempat berbincang tadi sebelum kita mulai take ini bahwa Gus Asin juga pengasuh pondok. Nah, gimana Gus? Bisa di-sharingkan ke Sobat Blangkonan ini? Oh ya, ya itu, hidup saya ini tidak pernah saya cita-citakan gimana. Jadi kiai pun mulai dulu ya tidak ada keinginan. Ya saya, ya mohon maaf, dilahirkan dari juga orang tua saya dianggap kiai. Mertua saya juga kiai, tapi mulai dulu saya tidak ada keinginan bangun pesantren. Saya itu hanya ingin punya usaha waktu itu. 2017 saya beli rumah. Di samping saya beli rumah waktu itu ya sekitar 600 jutaan ya. Kecil karena ini di perumahan. Saya kontrakkan selama 2 tahun. Dari 2019 sudah habis masa kontraknya suami istri itu. Terus mertua saya itu kan saya suka koleksi mungkin ya, koleksi kitab gitu, dikit-dikit ditata. Kata mertua saya, oh siapa yang mau dengarkan kalau nggak ada yang santrinya? Waktu itu mertua saya waktu itu nyaranin untuk bikin TPQ, tapi saya kalau TPQ ya apa, wong kita di perumahan. Akhirnya saya mencoba siapa yang mau mondok, saya buka pesantren gitu. Akhirnya 10 orang terpenuhilah waktu itu karena masih kecil. Waktu itu jadi setiap sholat itu di sini. Jadi di sini, di emperan ini. Jadi kalau ada 2019 itu sebelum corona, ketika ada tamu, ini multifungsi dulu, batiknya di sana. Ketika ada tamu, sampai anak-anak santri yang 10 itu masuk di kamar, di ini ngajinya, karena waktu itu santrinya 10, gurunya udah 4. Saya istri, saya ngambil dulu juga ustadz 2 gitu. Memang ketika saya menjalani itu bagaimana outputnya bagus. Gitu. Jadi sekarang berapa ini kalau boleh tahu? Ya karena di sini basisnya mahasiswa, yang Pondok Putri ini karena ini Pondok Putri, Gus. Karena memang sudah tidak bisa dikembangkan lagi ya 70-an. Tidak bisa dikembangkan lagi karena di perumahan. Dengan yang bantu itu ada 6 saya dengan saya itu ada 6 orang. Di sini konsennya 2, yang tahfidz ada, yang kitab ada. Ini insya Allah saya lagi bangun yang putra, itu khusus putra. Entrepreneur nanti. Wah, ini. Ya, 7 menit dari sini. 7 menit. Sedang dibangun ini ya? Sedang dibangun. Khusus putra. Sobat Blangkoners, perjalanan Gus Aziz mulai 2006 sampai 2024 dengan berbagai macam kegiatan, mulai akademisi, entrepreneur, pengasuh pondok, kegiatan sosial. Perjalanan fase mana yang paling berkesan? Monggo Gus. Paling berkesan itu setelah menikah. Karena setelah menikah itu saya statusnya pengangguran, yang ketika saya mahasiswa itu semua fasilitas itu mungkin lebih dari teman-teman. Motor saya mungkin lebih bagus, saya sudah waktu itu laptop saya sudah bagus. Ketika setelah menikah itu saya tidak berangkat dari 0, tapi berangkat dari minus.
Karena Bukan nol tapi minus. minus. Karena yang saya makan aja utang. Waktu itu saya makan aja utang. Ya mungkin waktu itu nggih, karena saya tidak ada keinginan hidup di Malang, jadi saya tidak punya aktivitas. Oke. Kemudian saya tidak terlalu menggebu-gebu. Nah, ketika saya menggebu-gebu pun usaha itu tidak langsung bus begini. Jadi sampai sekitar setengah tahun saya sama istri itu makan telur itu berdua. Satu telur tambah apa itu dua dibagi. Perjalanan hidup yang Iya. Nah, itu apapun saya lakukan, cari rongsokan waktu itu, jualan tahu petis, jualan mie. Jadi saya belajar itu. Memang kita, dan saya tidak pernah menceritakan hal terendah saya pada siapapun, termasuk pada kedua orang tua. Karena bagi saya orang tua itu sudah capek membesarkan kita, maka saatnya setelah menikah itu membahagiakan mereka. Jadi saya tidak pernah menceritakan hal itu. Baru ketika saya sudah, bagi saya sudah kenyang 2016, saya menceritakan apa yang saya alami itu. Termasuk tidak bisa bayar persalinan anak gini. Anak pertama saya dah lahir 2014 itu saya masih belum punya uang. Karena waktu itu saya tidak hanya konsen di sini, saya juga harus ke Madura karena pendidikan yang ditinggalkan Abah itu masih tidak bisa lepas dari saya. Jadi wirawiri seperti itu sehingga juga susah fokus. Nah, ya, Sobat Pelangkoners, Gus Aziz bisa saya katakan multi talent. Nah, sekarang menjadi persoalan dan semoga menjadi inspirasi bagaimana mengatur waktunya, Gus. Jalani, nikmatin, jangan diambil ruwet. Misalnya ya ngapunten, hari ini saya ketemu banyak orang. Tadi pagi saja, saya tadi malam tidur jam 2. Tidur 2 ngopi. Setelah saya di sini ngisi ngaji nggih, sampai Isya. Setelah Isya saya ngisi ngaji di Bareng, anak-anak berprestasi dari BRI sampai jam 9. Jam 9 saya ketemu klien karena lagi membangun bisnis travel umroh di hotel. Waktu itu dari Jogja mereka, saya temani mereka dan saya ajak ngopi sampai jam 2. Jam 2 saya subuh ngimami di sini dan ngaji lagi. Setelah itu saya nganter anak. Setelah itu kedatangan tamu. Sedangkan tamu tadi dari Jogja itu ke sini saya sampai jam 10 saya rapat di kampus. Setelah itu ketemu jenengan. Saya nikmatin, saya anggap ketemu orang itu teman ngopi. Sehingga saya tidak anggap mereka itu, ya meskipun saya rapat tuh saya anggap ini adalah saya mau ngopi sama mereka. Sehingga benar-benar saya menikmatin itu. Menikmatin itu. Menikmati berbagai macam aktivitas. Gus Aziz, saya tadi melihat beberapa brand lah istilah saya. Ini bisa disebutkan brand apa saja? Ada batik Umi Romlah salah satunya, dan mungkin ada nama yang lain. Darmala Batik. Darmala Batik. Ada makna filosofis atau pesan apa, Gus? Monggo. Kalau batik Umi Romlah itu umi saya sendiri. Umi saya sendiri, karena bagaimanapun orang tua itu harus tetap ada di dalam sejarah kita. Nah, kalau Darmala itu rangkuman dari saya, orang tua saya, mertua saya, dan istri saya. Darmala Damanhuri itu abah saya. Ma'ruf itu adalah mertua laki-laki saya. Romlah itu Umi Romlah itu umi saya. Aini itu mertua perempuan saya. Laili itu adalah istri saya. Aziz itu adalah saya sendiri. Jadi Darmala Batik. Kalau nama pondoknya? Kalau nama pondoknya itu Imam Ad-Damanhuri. Imam itu mertua saya, Imam Ma'ruf. Damanhuri itu orang tua saya, laki-laki saya, Imam Ma'ruf. Jadi saya jadikan juga nama pondok. Itu barangkali itu menjadi doa bagi mereka. Amin. Sobat Pelangkoners, tanpa terasa perbincangan ini masih sebagian kecil dari perjalanan hidup Gus Aziz. Ada closing statement Gus Aziz untuk Sobat Pelangkoners atas perbincangan dan pengalaman perjalanan Gus Aziz. Sahabat, apa yang saya lakukan ini sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup ini. Kalau hidup saya itu sederhana, jalani, nikmatin, syukuri. Itu saja, karena juga masih banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti kita. Jadi jalani, nikmati, syukuri. Itu
Itu statement saya. Terima kasih. Oke. Demikian tadi Sobat Pelangkoners perbincangan bersama Gus Aziz. Semoga tetap menginspirasi, menambah wawasan, dan tetap dukung Dosen Pelangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Salam.